Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu guru, rekan-rekan, dan orang tua siswa, masyarakat, dan pemerhati pendidikan. Selamat berjumpa kembali dengan Prayitno dari channel Prayitno Berbagi. Saya harapkan Bapak Ibu Bapak Ibu guru semuanya, orang tua siswa dan pemerhati pendidikan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga pandemi corona ini COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa menjalankan tugas meningkatkan mutu pendidikan dengan baik. Kita berusaha memulihkan pendidikan di Indonesia sehingga pendidikan Indonesia akan kembali normal dan bisa mengejar ketertinggalan dan sehingga memajukan dan menghasilkan kualitas pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu guru, orang tua siswa, masyarakat, dan pemerhati pendidikan, kali ini saya akan berbagi dan sharing tentang apa yang menjadi program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, yang kita ketahui bersama adanya berbagai macam nama kurikulum yang kita kenal selama wabah pandemi COVID-19 ini. Ada muncul nama kurikulum prototipe, kurikulum darurat dan pada akhirnya kita akan mengenal juga tentang kurikulum merdeka. Apa dan bagaimana penerapan kurikulum merdeka tahun 2022-2023 tahun ajaran baru nanti seperti apa perbedaannya dengan kurikulum darurat dan prototipe, maka kita akan kaji bersama. Nah, di sini supaya kita sama-sama memahami sehingga tidak terjadi persepsi yang berbeda-beda, maka saya akan menyajikan konten yang berjudul apa dan bagaimana penerapan kurikulum merdeka tahun 2022 untuk tahun ajaran 2022-2023. Tentunya Bapak Ibu guru masyarakat dan pemerhati pendidikan tentunya sudah banyak mengetahui mendapatkan informasi dari Kemendikbud Ristek. Tetapi apa salahnya dari channel Prayitno Berbagi ini kita juga berbagi pengetahuan, informasi dengan judul video ini. Judulnya apa dan bagaimana penerapan kurikulum merdeka untuk tahun ajaran 2022-2023. Di antaranya yang akan kita bahas ini, apa itu kurikulum merdeka, kemudian esensi dari kurikulum merdeka, apa keunggulan kurikulum merdeka, kemudian implementasi kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2022-2023, satuan pendidikan yang boleh menerapkan kurikulum merdeka mana saja dan apa syaratnya. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab saya menghimpun arahan dan penjelasan dari Menteri
pendidikan, ya, riset dan teknologi, sehingga penjelasan ini dirangkum dan disampaikan di dalam konten ini. Baik Bapak Ibu guru dan pemerhati ya pendidikan, orang tua siswa, mari kita bahas bersama, kita cari tahu informasi apa yang dijelaskan oleh Menteri Pendidikan. Dari awal kita akan tahu apa sih pengertian kurikulum merdeka. Mari kita buka. Apa itu kurikulum merdeka? Nah, ini penjelasan menurut Menteri. Kurikulum merdeka itu merupakan pengganti nama dari kurikulum prototype. Ya, selama ini sejak masa pandemi kita kenal kurikulum darurat dan kurikulum prototype. Nah, di sini kurikulum merdeka ini merupakan pengganti nama dari kurikulum prototype. Kurikulum merdeka ini sudah diuji coba di 2.500 sekolah penggerak. Selain itu, kurikulum ini juga diluncurkan di sekolah lain. Kata Menteri, ya, kami memberikan fleksibilitas. Kurikulum merdeka ini sudah kita tes di 2.500 sekolah penggerak. Namanya dulu kurikulum prototype, ujar Nadiem. Kurikulum merdeka ini sudah mulai digunakan tahun ajaran 2022-2023 di jenjang TK, SD, SMP hingga SMA. Ya. Nah, itu jadi kurikulum merdeka ini adalah pengganti nama ya, istilahnya namanya awalnya adalah kurikulum prototype. Nah, sekarang nanti di awal tahun ajaran 2022-2023 namanya menjadi kurikulum merdeka. Ya, ini. Yang kedua, esensi dari kurikulum merdeka itu seperti apa? Esensi dari kurikulum merdeka ini adalah merdeka belajar. Ya, merdeka belajar. Merdeka belajar itu apa? Merdeka belajar merupakan konsep yang dibuat agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Misalnya, kata Nadiem, jika dua anak dalam satu keluarga memiliki minat yang berbeda, maka tolak ukurnya yang dipakai untuk menilai tidak sama. Kemudian anak juga tidak bisa dipaksakan mempelajari suatu hal yang tidak disukai. Kita sebagai orang tua tentu tidak bisa memaksakan anak kita yang menyukai seni untuk belajar secara mendalam, untuk belajar mendalam komputer, dan sebaliknya. Itu kata Nadiem. Nadiem mengatakan anak itu pada dasarnya memiliki rasa ingin tahu dan keinginan belajar. Jadi tidak ada anak pemalas atau anak yang tidak bisa, tegasnya. Implementasi Merdeka Belajar merupakan terobosan Kemendikbudristek untuk menciptakan sumber daya manusia SDM unggul melalui kebijakan yang menguatkan peran seluruh insan pendidikan. Kebijakan ini diimplementasikan melalui 4 upaya perbaikan, ya, yaitu perbaikan pada infrastruktur dan teknologi. Dan
sudah ada ya dijelaskan di konten sebelumnya. Nah, yang berikutnya kita ketahui apa keunggulan kurikulum merdeka. Menurut Menteri Pendidikan, pertama ya, keunggulan kurikulum merdeka ini lebih sederhana dan mendalam karena kurikulum ini akan fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Yang kedua, keunggulannya, tenaga pendidik dan peserta didik akan lebih merdeka karena bagi peserta didik tidak ada program peminatan di SMA. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Sedangkan bagi guru, karena akan mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik, ya. Jadi mengajar sesuai dengan tahapan capaian. Ketiga, keunggulannya, sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Keempat, lebih relevan dan interaktif di mana pembelajaran melalui kegiatan proyek akan memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Ya, itu keunggulannya ya. Ada 4 keunggulan kurikulum merdeka dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya ya, yaitu kurikulum 13 maupun kurikulum KTSP. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana implementasinya? Implementasikan kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2022-2023 itu seperti apa? Pertama implementasinya adalah menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Nah, jadi hanya menerapkan sebagian ya prinsip kurikulum merdeka ini tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan, kurikulum 2013 ya. Yang kedua, sekolah atau satuan pendidikan juga bisa menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan ya, yang sudah disediakan oleh kementerian. Yang ketiga, menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Ya, ada 3 implementasi dari kurikulum merdeka ini. Baik, apa perbedaan kurikulum merdeka dengan kurikulum prototipe? Nah, tadi sudah dijelaskan ya, seperti Menteri Nadiem kembali mengingatkan sejak tahun ajaran 2021-2022 kurikulum merdeka yang sebelumnya dikenal sebagai kurikulum prototipe. Jadi kurikulum merdeka ini adalah pengganti nama dari kurikulum prototipe yang telah diimplementasikan di hampir 2.500 sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak ya. Di awal sudah diterapkan ya kurikulum merdeka ini yang namanya kurikulum prototipe yang sudah diterapkan di sekolah penggerak ya. Dan di 901 SMK Pusat Keunggulan SMK PK sebagai bagian dari pembelajaran paradigma baru. Ya, ini istilahnya ya. Kurikulum merdeka adalah pengganti nama dari kurikulum prototipe. Ya, jadi perbedaannya hanya istilah ya.
Intinya adalah kurikulum prototipe yang diganti nama kurikulum merdeka. Ya. Baik, kita lanjutkan. Satuan pendidikan yang boleh menerapkan kurikulum merdeka apa saja? Mulai tahun ajaran 2022 ya. 2023 kurikulum merdeka dapat diterapkan di satuan pendidikan lainnya ya. Selain di sekolah penggerak juga bisa diterapkan di satuan pendidikan lainnya meskipun bukan sekolah penggerak. Mulai dari TK, B, SD, dan SDLB kelas 1 dan 4, SMP dan SMPLB kelas 7, SMA dan SMALB, dan SMK kelas 10. Nah, ini nanti tahun ajaran baru ya, 2022-2023 diterapkan di satuan pendidikan maupun yang sudah menjadi sekolah penggerak mulai dari TK, B, SD, dan SDLB kelas 1 dan 4, kemudian SMP dan SMPLB kelas 7, SMA dan SMALB dan SMK kelas 10 ya. Jadi yang lain tetap melaksanakan kurikulum 2013 ya. Nah, ini diingatkan oleh Menteri Nadiem ya. Ini beliau berkata, tolong diingat bahwa kurikulum ini adalah opsi atau pilihan bagi sekolah sesuai dengan kesiapannya masing-masing. Jadi tidak dipaksakan ya. Berikutnya, apa kata Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim? Nah, ini penting ya untuk diperhatikan oleh para guru. Tidak ada transformasi proses pembelajaran kalau kepala sekolah dan guru-gurunya merasa terpaksa. Jadi kalau merasa terpaksa menerapkan kurikulum merdeka ya, itu tanpa harus persiapan dan sebagainya, itu nanti tidak akan berjalan dengan baik ya. Kemudian pesan beliau juga ya, satuan pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing, terang Nadiem ya. Yang ketiga, kunci keberhasilan sebuah perubahan kurikulum adalah kalau kepala sekolah dan guru-gurunya memilih untuk melakukan perubahan tersebut, imbuhnya. Jadi antara kepala sekolah dan guru-gurunya itu secara bersama ya memilih untuk melakukan perubahan. Nah, di sini penerapannya kurikulum merdeka itu akan menjadi kunci keberhasilan ya. Kunci keberhasilannya adalah pada kepala sekolah dan guru-gurunya di dalam memilih kurikulum untuk melakukan perubahan tersebut. Ya, baik. Nah, di sini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim juga menjamin bahwa penerapan kurikulum merdeka didukung melalui penyediaan beragam perangkat ajar serta pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Jadi penerapan kurikulum merdeka ini didukung, sudah disediakan ya beragam perangkat ajarnya, serta dilakukan pelatihan-pelatihan untuk guru dan kepala sekolah ya, dan dinas pendidikan. Yang kedua, perubahan struktur mata pelajaran akibat penerapan kurikulum merdeka tidak akan merugikan guru ya. Perubahan struktur mata pelajaran akibat penerapan kurikulum merdeka tidak akan merugikan guru
semua guru yang berhak mendapatkan tunjangan profesi ketika menggunakan kurikulum 2013 akan tetap mendapatkan hak tersebut. Jadi penerapan kurikulum merdeka maupun yang belum itu tetap terjamin ya untuk mendapatkan tunjangan profesi. Itu. Yang ketiga, kata Menteri, kami jamin tidak akan merugikan guru. Ini tidak akan mengurangi jam mengajar dan tunjangan profesi guru. Tegas Mendikbudristek. Jadi para Bapak Ibu guru jangan khawatir ya bahwa penerapan kurikulum merdeka maupun yang belum siap untuk menerapkan kurikulum merdeka di mana tetap melaksanakan kurikulum 2013 tetap terjamin untuk mendapatkan tunjangan profesi. Ya, itu saja beberapa hal ya yang sebagai gambaran agar kita tidak salah persepsi, tidak saling menafsirkan ya seperti apa kurikulum prototipe, kurikulum merdeka ya maupun kurikulum darurat. Nah, di sini kita sudah mendengarkan ya, kita mendapatkan informasi dari Menteri ya. Baik, terima kasih. Semoga informasi tentang kurikulum merdeka ini bisa dipahami dan bisa mendapatkan kejelasan ya. Dan mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti apa yang menjadi program dari Kemendikbudristek di dalam rangka untuk pemulihan kembali ya pendidikan di Indonesia. Baik, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan, dalam penyampaian, dan saya mengajak dukungan ya untuk mendukung channel Prayitno Berbagi dengan cara subscribe, like, komen, dan notifikasi sehingga saya bisa menampilkan ya melalui channel Prayitno Berbagi konten-konten tentang pendidikan yang bisa bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di konten yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.